Setiap saat satu kali saya ditemui katanya leluhur ya. Tapi wujudnya kecil, hanya satu jengkal, satu kilan ya, satu jengkal. Terus saya diajak dalam kamar, katanya selama 600 tahun. Nah ini dulu ya pemahaman. Jadi Mbak Emi ini setelah mengatakan puasa kuatir 10 kali, terus didatangi seorang leluhur yang kecil hanya satu jengkal ya, di dalam kamar selama 600 tahun. Di dalam kamar penuh dengan kristal, belum sampai berkata apa-apa ya, itu. Terus yang nomor 2, Mbak Emi diketemui Pak Jokowi dan diberikan kertas kecil yang isinya agama 147 ya, 147 ya. Terus mimpi berikutnya beda malam lagi ya, selagi mengucap seperti itu ya, itu diucapkan puasa kuatir itu ya, datanglah Kang Jito ya. Kang Jito datang memberi lembaran kertas ya, tapi isinya belum tahu, belum dibuka. Terus Kang Jito kembali dengan rombongan ya, di situ. Terus mimpi lagi ya, saya mengatakan, Kang Jito mengatakan ya, saya mengatakan jangan dikatakan siapa-siapa, karena ini adalah ada istilah apa ya, ada istilah rahasia gitu ya dalam mimpi itu ya. Terus di situ Mbak Emi dikasih tahu ya, diperlihatkan pohon beringin yang sudah tua ya, kawah itu sudah tua, menjulang tinggi ya. Dan tadi malam juga dipanggil Pak Jokowi suruh memimpin atau jadi dirijen memimpin lagu Indonesia Raya ya. Nah di situ minta dijelaskan ya. Jadi penjelasannya seperti ini Mbak Emi ya, ini mungkin untuk dulur-dulur ya. Ketika mimpi atau dapat petunjuk ya, ditemui leluhur, diajak di dalam kamar 600 tahun ya lamanya ya. Itu pemahaman itu seperti ini. Jadi kuasaku adil 10 kali yang dulur-dulur ucapkan ya kemarin itu dulu itu ya, itu adalah tahapan untuk sedulur-sedulur istilahnya naik tangga ya, naik tahapan ya di situ. Nah 10 kali yang diucapkan itu akan menjadikan kita tergantung tingkat kita dalam laku cul semeleh ya, dalam laku perjalanan menuju jiwa sempurna itu sejauh mana kita bisa melepaskan ego atau menjalani cul semelehnya itu ya. Nah ketika didatangi leluhur itu adalah kuasa ya, kuasa yang menguasakan hidup kita ya. Nah diajak di dalam kamar, mana kamar itu adalah disuruh menemui damai ya. Nah 600 tahun itu adalah bacanya 6, menemui ya, menemui. Jadi di sini hati-hati kita jangan sampai langsung mempunyai pemahaman 600 tahun, tapi untuk menemui wujud ya, menemui wujud jiwa kita ya dalam laku penjiwaan. Jadi kita disuruh damai supaya ketemu ya dengan wujud itu sendiri, wujud jati diri kita
Itu pertama ya. Terus di dalam kamar penuh kristal, artinya di dalam jiwa kita, ya kan, di dalam diam kita, damai kita, itu sebenarnya banyak nilai-nilai kemurnian, ya, banyak nilai-nilai kemurnian. Tapi di situ belum bisa dijabarkan karena Mbak Emi masih tahapan ya, seperti itu. Terus ditemui Pak Jokowi, dikasih kertas kecil-kecil dan isinya agama ya, Angma ya, tulisannya ini Angma, tapi mungkin ini agama atau apa ya, 147 ya, 147 kalau dibahasakan ya, ini ageman biasanya ya, jadi ada tulisannya ageman itu adalah pegangan keteguhan ya. 147 artinya gini, siji ini laku ya, satu-satunya pedoman ya, 4 itu mapan ya, jadi papan dulunya tatanan menjadi petunjuk. Jadi Mbak Emi kalau Mbak Emi mau damai ya dalam tatanan laku, di dalam jiwa sempurna Mbak Emi itu nanti akan menjadikan sebuah tahapan menjadi petunjuk ya. Mbak Emi bisa menjadikan pencerah bagi orang banyak ya kan. Terus di situ pun Kang Jito datang ya, memberikan arahan juga ya. Kang Jito ini bukan sebenarnya Kang Jito lah ya, kalau Kang Jito yang sebenarnya bukan, semua itu atas kuasanya ya. Jadi Sujito itu adalah su itu suara, ji itu adalah jiwa, to itu adalah toto tatanane laku ya. Jadi sebenarnya itu adalah Sujitone sama sendiri Mbak Emi ya. Jadi Kang Jito ini hanya penyampai saja ya. Sebenarnya adalah suara, jiwa, toto tatanan, tondo itu tandanya sama sendiri. Jadi suaranya sampean juga jiwanya sampean, toto tatanan sampean yang ketika sampean mau tentrem seperti itu ya. Nah, terus sampean tidak boleh bilang siapa-siapa karena sampean masih ibaratnya bayar pajaknya masih kurang ya Mbak Emi. Pajaknya masih kurang, maka sampean jangan berkata dengan siapa-siapa dulu. Nanti kalau sampean belum mampu sudah bercerita, akhirnya sampean nanti dikatakan orang pembohong seperti itu ya. Terus sampean dikasih tahu pohon beringin, wit ringin itu manjingi suara seperti ini. Riwayate urip ngenakno laku. Jadi ketika Mbak Emi nanti ketemu dengan jati diri sampean, sama nanti akan ketemu dengan ngenakno, enaknya orang laku itu seperti apa, tidak bisa disampaikan ya, tidak dapat dibandingkan enak-enaknya orang laku itu. Maka kalau sudah ketemu dengan jati diri atau urip wujud sempurnanya sendiri, di situ banyak yang belum bisa memahami seperti itu. Terus sampai dipanggil Pak Jokowi untuk jadi dirijen atau pemimpin lagu Indonesia Raya. Artinya gini, kalaupun nanti sampean sudah membayar pajak dengan ukuran atau tahapannya, sampai sampean akan menjadikan laku sampean ini adalah orang merdeka. Nah, orang merdeka ini identik dengan orang yang lepas kendali. Artinya kalau orang lain mengatakan kita stres, tapi kita sendiri tidak serta-merta dikatakan orang stres, karena di situ kita tahu apa yang dikatakan orang lain kepada kita ya. Banyak orang yang mengatakan seperti Kang Jito sendiri, dikatakan orang lain Kang Jito stres, bento, gendeng, sirik, musrik, kafir, sesat, segala macam. Tapi Kang Jito paham ya dengan apa yang didawuhkan. Dawuh yang diterima Kang Jito itu entah itu tepat waktunya atau belum tepat waktunya menurut orang lain ya kan. Banyak yang mengatakan bahwa Kang Jito, omongan Kang Jito itu membual atau banyak yang bohong.
Kang Jito sendiri nggak bisa mengatakan ini benar atau tidak. Tapi kalau Kang Jito wis iku nanti kadang enengnya kuwi. Nah, di situ adalah apa ya istilahnya, kuasa yang menguasakan hidup Kang Jito. Pasti di situ ada rahasia. Ya. Kang Jito tidak ngomong, tetap ngomong karena nggak bisa menahan. Kang Jito mau diam mau nggak ngomong, tetap harus menyampaikan. Maka banyak orang yang mengatakan Kang Jito ini pembual atau pembohong, ya, tukang bohong. Banyak yang omongannya nggak sesuai, nggak pantas diturut segala macam. Kang Jito sudah bilang, Kang Jito nggak ingin diturut, ya, Kang Jito nggak ingin diturut karena Kang Jito sendiri pengen ngomong yang sesuai, tapi kalah dengan kenyataan, ya, kalah dengan kenyataan. Kalaupun yang dikatakan Kang Jito itu ada benarnya, mungkin yang kuasa menguasakan tepat. Tapi kalaupun yang dikatakan Kang Jito itu belum tepat, meskipun Kang Jito sudah percaya yang dikatakan itu dalam kenyataannya belum tepat, pasti di situ ada rahasia yang tersendiri dengan hubungan apapun. Tapi Kang Jito kalau tanya, Gusti kenapa kok enggak sesuai dengan yang disampaikan? Wi urusanku. Kowe orang-orang mengkuasaku, ya, bahasa seperti itu. Jadi itu urusan yang menguasai hidup Kang Jito dan rahasia yang tersimpan di situ apa? Ya, maka sebagai tahapan, ya, Kang Jito ini banyak yang belum bisa memahami, ya, banyak belum bisa memahami. Maka ketika Kang Jito dikatakan macam-macam dengan dulur-dulur yang lain, Kang Jito hanya menerima. Oh iya, Kang Jito terima kasih. Enggak ingin Kang Jito bantah segala macam, enggak, ya kan? Di situ, ya. Jadi itulah penjelasan Kang Jito, ya, tentang tahapan-tahapan yang disampaikan. Maka ketika Kang Jito mengatakan sesuatu, ya, kadang ditempatkan waktunya, kadang ya enggak. Kang Jito ya demo sama Gusti, kenapa dawuh yang diberikan kepada aku kok nggak sesuai? Itu atas kuasaku, ya. Kuasa itu menguasai kuasa. Di situ ada rahasia di balik rahasia, dan mereka belum pernah mengalami seperti kamu. Bahasanya seperti itu. Mereka belum pernah mengalami seperti kamu. Maka ketika omongan kamu gak tepat, banyak orang yang menggunjing, banyak orang yang menyupai dan dipatani, dan kamu tidak boleh emosi atau nesu. Bahasanya seperti itu. Itu kalau bahasa Indonesia kan seperti itu, ya. Maka dulur-dulur, apapun yang disampaikan Kang Jito memang sudah sering mengatakan jangan percaya dengan omongan Kang Jito atau mengikuti arahan Kang Jito. Tapi Kang Jito harus menyampaikan arahan, jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong. Dan kata-kata yang disampaikan Kang Jito, kalau Kang Jito nggak sesuai dengan pikiran, ya nggak ada rek-rekan, itu keluar dengan sendirinya, dan itu harus dikatakan. Maka tidak bohongnya di situ. Apa yang disampaikan itu sudah nggak bisa ditahan. Maka banyak dulur-dulur yang lain ketika ngomong nggak bisa ditahan, tetap diomongkan, ya, di situ. Nah, maka tahapan inilah dulur yang menjadikan kita supaya kita memahami seperti itu, ya. Mudah-mudahan dulur-dulur bisa dimengerti, ya. Jadi kalaupun kata-kata Kang Jito tidak sesuai, ya, Kang Jito hanya mengatakan seperti itu, ya, karena apa yang disampaikan di situ nggak bisa untuk Kang Jito istilahnya berdalih, ya kan, berdalih dengan dasar apa, nyatanya seperti itu. Tapi ketika nanti ditunjukkan waktunya, kebenarannya, oh berarti rahasia kemarin itu seperti iki tuh, bahasanya seperti itu, ya. Itu dari jabaran Mbak Ami, ya.